Media Vietnam tantang timnas Indonesia turunkan oleh Romeni dan kawan-kawan di Piala AFF dan SEA Games. Penuh rasa bangga, Maarten Paes akhirnya jujur soal perasaannya saat nyanyikan lagu Tanah Airku. Negara ex-gelandang serang timnas Belanda berubah, jadi Indonesia di laman ini. 5 klub top Eropa yang cocok, jadi pelabuhan baru Rizky Ridho. Matthew Baker pede, bawa timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kepada media Belanda, bek timnas Indonesia, Calvin Verdonk curhat Jakarta panas tak normal. Media Vietnam tantang timnas Indonesia turunkan oleh Romeni dan kawan-kawan di Piala AFF dan SEA Games. Media Vietnam, Soha.n, menantang timnas Indonesia menurunkan kekuatan terbaik di ajang Piala AFF 2026 dan SEA Games Thailand 2025. Dengan cara itu, maka perbandingan ke timnas Vietnam jadi valid. Timnas Indonesia memukau tetangga-tetangganya di ASEAN lewat pencapaian di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday 8, skuad Garuda duduk di urutan 4 dengan nilai 9. Pencapaian itu tidak terlepas dari hadirnya pemain-pemain keturunan di timnas Indonesia. Mereka turut membantu meningkatkan kualitas skuad hingga bisa bersaing dengan timnas Australia, timnas Arab Saudi, dan timnas Bahrain. Akan tetapi, hadirnya pemain keturunan itu tidak disambut baik oleh para tetangga. Mereka kerap memberikan lampu sorot untuk para pesepak bola heritage tersebut. Terbaru, Soha menantang timnas Indonesia untuk menurunkan pemain-pemain seperti Ole Romeni dan Emil Audero di ajang regional. Mereka dengan sombong merasa timnas Vietnam masih jadi tolok ukur di ASEAN. Dari segi usia, Ole Romeni, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi sudah berusia di atas 23 tahun, sehingga tak bisa ambil bagian di SEA Games 2025. Sebab, tuan rumah Thailand tidak mengizinkan pemain yang usianya di atas 23 tahun untuk ambil bagian. Tulis Soha.com. Jika Ole Romeni dan kawan-kawan bermain di Piala AFF 2026, tentu timnas Vietnam memiliki pesaing yang tangguh, lanjut media tersebut. Media tersebut paham Piala AFF atau Mitsubishi Electric Cup bukanlah agenda FIFA. Klub tak punya kewajiban untuk melepas pemainnya ke tim nasional. Berkaca dari gelaran terakhir, Indonesia memilih menurunkan pemain-pemain muda yang berkarier di Liga 1. Kebetulan hal itulah yang membuat mereka merasa timnas Indonesia perlu turun dengan kekuatan terbaik demi mengalahkan The Golden Stars. Padahal, sebelum pertemuan di Piala AFF, Vietnam takluk 3 kali secara beruntun dari skuad Garuda di berbagai ajang. Penuh rasa bangga, Maarten Paes akhirnya jujur soal perasaannya saat nyanyikan lagu Tanah Airku. Tak hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap tanah air, momen ini juga menjadi simbol kebanggaan, persatuan dan semangat juang yang menyatukan timnas Indonesia dengan para pendukungnya. Para pemain yang usai bertarung di lapangan bersama ribuan supporter yang memadati stadion, menyanyikan lagu tersebut dengan penuh khidmat. Maarten Paes menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang kerap disorot saat sedang menyanyikan lagu Tanah Airku dengan lantang. Belum lama ini, penjaga gawang timnas Indonesia itu bicara jujur soal perasaannya saat menyanyikan lagu Tanah Airku. Hal itu disampaikan Maarten Paes dalam wawancaranya di podcast SX Stories. Maarten Paes membagikan momen yang selalu ia rasakan bersama para pemain lain saat menyanyikan lagu Tanah Airku. Sebelum pertandingan kami menyanyikan lagu kebangsaan dan setelah pertandingan lagu lagi, kata Maarten Paes. Maarten Paes mengaku bahwa dirinya memang belum bisa dengan jelas melafalkan tiap bait liriknya. Namun, ia terus berusaha untuk menghafalkannya. Sebab, menurutnya lagu ciptaan Ibu Swot tersebut punya makna yang sangat dalam. Dan setelah pertandingan kami menyanyikan lagu lagi. Lagu itulah yang disebut Tanah Airku yang berarti Indonesia adalah rumahku, jelasnya. Kiper FC Dallas itu juga menggambarkan bagaimana suasana dan momen yang ia rasakan
saat lagu tersebut bergema di stadion. Seluruh stadion, semua lampu padam, dan setiap orang memiliki lampu di handphone, dan semua orang bernyanyi bersama dengan suara terbaik mereka, dan kemudian kami melakukan hal yang sama, jelasnya. Perpaduan yang bagus, seperti kedua belah pihak memiliki arti yang sangat dalam. Itu benar-benar fantastis, ungkap Maarten Paes. Ia juga menjelaskan bahwa itu menjadi momen yang luar biasa, sebab lagu itu akan tetap dinyanyikan dengan rasa bangga, apapun hasil yang didapat oleh Timnas Indonesia. Jika Anda menang, kalah, atau seri, tidak peduli apa yang Anda lakukan, ujarnya. Anda selalu menyanyikannya bersama-sama dengan penuh rasa bangga, ya, sangat keren. Contohnya, seperti saat kami kalah lawan Jepang, tapi tetap saja kami menyanyikannya dari dalam lubuk hati kami, kata Paes. Paes juga menyarankan agar pembawa acara asal Belanda yang sedang mewawancarainya itu bisa merasakan momen tersebut saat menonton pertandingan Timnas Indonesia secara langsung. Sungguh sangat indah dan tidak terbayangkan. Anda benar-benar harus mampir ke Indonesia kapan-kapan, ujarnya. Negara ex-gelandang serang Timnas Belanda berubah. Jadi Indonesia di laman ini. Negara mantan gelandang serang Timnas Belanda B dan U21, Navaronefor berubah menjadi Indonesia di salah satu laman statistik. Timbul pertanyaan, apakah sang pemain keturunan tersebut bakal dinaturalisasi menjadi WNI untuk memperkuat Timnas Indonesia? Seperti diketahui, Navaronefor merupakan pemain yang lahir dan dibesarkan di Belanda. Kendati begitu, dia memiliki garis keturunan dari Indonesia. Pemain berusia 33 tahun itu memiliki darah Indonesia dari nenek dan kakeknya berasal dari Pulau Kei, Maluku Tenggara, dan Tanah Toraja. Navaronefor sendiri saat ini bermain untuk VVV Venlo, klub kasta kedua Liga Belanda 2024 sampai 2025. Gelandang serang 33 itu relatif jarang bermain. Tercatat, Navaronefor baru membukukan 7 laga, 1 gol dan 1 assist untuk VVV Venlo di Eerste Divisi musim 2024-2025 ini. Sebelumnya, pemain keturunan Indonesia tersebut pernah meraih gelar Piala Belanda 2016-2017 bersama Vitesse Arnhem. Bukan hanya itu, Navaronefor juga merupakan juara Eerste Divisi tingkat kedua Liga Belanda 2015 bersama NEC Nijmegen. Dia terbiasa bermain sebagai gelandang serang, namun ia juga sesekali bermain di sektor sayap kanan atau gelandang tengah. Selain di level klub, Navaronefor juga pernah menjadi bagian dari skuad Timnas Belanda B dan U21. Baru-baru ini, dia menjadi sorotan netizen. Hal itu setelah pada laman statistik FOTMOB, negara Navaronefor berubah menjadi Indonesia, bukan Belanda lagi. Padahal, dia belum pernah dinaturalisasi menjadi WNI. Sehingga timbul pertanyaan apakah pemain keturunan itu bakal segera dinaturalisasi? Menurut laman Transfermarkt, Navaronefor masih memegang paspor Belanda. Sehingga kemungkinan dia belum berpindah ke warganegaraan. Lima klub top Eropa yang cocok jadi pelabuhan baru Rizky Ridho. Ridho memang telah menunjukkan performa apiknya bersama Timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir. Penampilannya di lini belakang acap kali mendapat sorotan media. Rizky Ridho bermain luar biasa di laga Timnas Indonesia vs Bahrain, bersaing dengan banyaknya pemain naturalisasi. Tak heran jika banyak yang mendukungnya untuk menjadi pemain abroad. Lantas, klub mana saja yang cocok? 5 klub top Eropa yang cocok jadi pelabuhan baru Rizky Ridho. 5. AS Trenčín Slovakia. Mantan klub Witan Sulaiman ini bisa jadi salah satu yang dituju. Peruntungan di Liga Slovakia ini bisa dicoba karena cukup mudah merekrut pemain Indonesia. Sebelum Witan Sulaiman, sudah ada Egy Maulana Fikri yang bermain di klub tersebut. Mereka juga dikenal masih kekurangan bek tengah. 4. Venezia FC Italia. Melalui koneksi dari Jay Itzes, tentunya akan sedikit lebih mudah menembus Liga Italia. Salah satu klub yang dituju bisa saja adalah Venezia yang merupakan kesebelasan sang kapten.
Bahkan Idzes sempat mengungkapkan jika sangat ingin jika Ridho bisa jadi rekan satu timnya di Venezia. Patut dinanti apakah hal itu bisa terwujud. 3. FCV Dender Belgia. Untuk bermain di Liga Belgia, pemain asal Surabaya itu memiliki koneksi dari Sihar Sitorus. Terlebih, kini sudah cukup banyak pemain timnas yang merumput di sejumlah klub negara tersebut. Salah satunya adalah Shane Patinama yang masih memperkuat KAS Eupen. Di Dender sendiri ada Ragnar Oratmangoen. 2. Como Italia. Terlebih kesebelasan Serie A ini adalah mantan klub dari pemain naturalisasi baru, Emil Audero. Tidak cukup sampai di situ, peluang Ridho untuk bisa bermain di Italia semakin terbuka jika Hartono bersaudara yang merupakan pemegang saham Como 1907 tertarik merekrutnya. Tentu sang pesepak bola harus membuktikan diri. 1. Oxford United Inggris. Kup ini tengah diperkuat oleh dua pemain andalan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni. Kehadiran keduanya tentu akan memudahkan adaptasi Ridho. Ditambah lagi, Oxford dimiliki oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ridho bisa bereuni dengan Marcel layaknya di Persebaya Surabaya dahulu. Itulah 5 klub top Eropa yang cocok jadi pelabuhan baru Rizky Ridho. Rayakan kemenangan, ini harapan Ketua Umum PSSI Erick Thohir buat Timnas Indonesia. Setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri ini, Erick Thohir memiliki harapan buat sepak bola Indonesia. Tentu saja termasuk Timnas Indonesia yang masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apabila mereka mampu finish di posisi 4 besar grup C, mereka berhak lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan begitu, mereka bisa kembali bersaing untuk memperebutkan tiket buat tampil di Piala Dunia 2026. Dalam unggahan terbaru Erick Thohir saat menyambut Hari Kemenangan mengungkapkan harapannya. Tak hanya video soal aksi Timnas Indonesia, kemenangan yang didapatkan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan saja. Sebagaimana diketahui, Timnas U17 Indonesia saat ini akan menghadapi ajang Piala Asia U17 2025. Skuad Garuda Asia akan menghadapi Piala Asia U17 pada 3 sampai 20 April 2025. Tim Merah Putih dalam ajang ini bergabung dengan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Timnas U17 Indonesia akan menghadapi Korea Selatan di Arab Saudi pada 4 April 2025. Selain itu, tentu saja Erick berbicara soal perkembangan sepak bola tanah air. Erick berharap dalam menyambut Hari Kemenangan ini, Timnas Indonesia dan yang lainnya bisa mendunia. Untuk Timnas Indonesia tentunya diharapkan bisa tampil di Piala Dunia 2026. Apalagi saat ini tim Merah Putih masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sambut Hari Kemenangan dengan penuh optimis dan terus bermimpi untuk wujudkan cita-cita Indonesia mendunia, tutur Erick Thohir. Matthew Baker PD bahwa Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia akan menjalani perjuangan di Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi pada 30 April 2025. Dalam ajang Piala Asia U17 2025 ini, Timnas U17 Indonesia dipastikan bergabung dalam grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Tim Merah Putih akan memulai pertandingan perdana dalam laga ini melawan Korea Selatan. Skuad Garuda Asia akan melawan Korea Selatan di Prince Abdullah Jumat 4 April 2025. Jelang menghadapi Piala Asia U17 2025 ini, Timnas U17 Indonesia telah menjalani persiapan jangka panjang. Dari menjalani pemusatan latihan TC di Yogyakarta, Bandung, Bogor, hingga Dubai, Uni Emirat Arab, UIA. Matthew Baker mengaku bahwa persiapan tim berjalan dengan baik.
Bahkan ia mengaku tim Merah Putih dalam kondisi bagus setelah menjalani uji coba terakhir di Arab Saudi melawan Iran pada 29 Maret 2025 mendatang. Matthew Baker mengaku siap menghadapi Piala Asia U17 2025 karena ia tak terkendala masalah cuaca sama sekali. Menurutnya, cuaca di Arab Saudi saat ini tak berbeda jauh dengan Australia saat pertama kali berangkat dari negeri kanguru tersebut. Dengan kondisi bagus ini, pemain berusia 15 tahun tersebut pun siap menghadapi Piala Asia U17 2025. Pemain Melbourne City U18 tersebut bahkan mengaku menantikan ajang 2 tahunan ini. Ia mengaku tak sabar bermain di Piala Asia U17 dan menunjukkan penampilan tim Merah Putih. Ya, saya sangat menantikan pertandingan ini dan tidak sabar untuk bermain di sana, menunjukkan apa yang kami miliki sebagai tim, ujar Matthew Baker. Timnas U17 Indonesia dalam ajang ini memang menghadapi lawan-lawan yang tak mudah. Ada Korea Selatan, Yaman, hingga Afghanistan. Untuk itu, Baker mengaku tak akan mudah buat Timnas U17 Indonesia. Tetapi, pemain keturunan Indonesia-Australia tersebut tetap percaya diri untuk menghadapi ajang ini. Matthew Baker percaya diri membawa Timnas U17 Indonesia meraih hasil maksimal menghadapi 3 tim tersebut. Apalagi, skuad Garuda Asia tersebut ditargetkan lolos ke Piala Dunia U17 2025 oleh PSSI. Untuk itu, Matthew Baker percaya diri skuad Garuda Asia bakal bisa meraih hasil terbaik di Piala Asia U17 2025. Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang sulit, kata Matthew Baker. Tetapi saya percaya diri dan yakin kami bisa mendapatkan hasil yang baik, tuturnya. Sekedar informasi, Timnas U17 Indonesia hanya perlu finish di posisi kedua klasemen grup C. Apabila sukses finish di posisi kedua, skuad Garuda Asia dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Untuk itu, tim Merah Putih dalam ajang ini ditargetkan bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pada media Belanda, bek Timnas Indonesia, Calvin Verdonk curhat Jakarta panas tak normal. Verdonk kembali jadi andalan pada bulan Maret ini saat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah Patrick Kluivert, sang pemain tampil selama 90 menit saat melawan Australia dan Bahrain. Sejauh ini, pemain yang berposisi sebagai bek kiri tersebut sudah bermain dalam 9 pertandingan di Timnas. Calvin Verdonk menyadari bahwa Timnas Indonesia masih mencari permainan terbaiknya, termasuk pada 2 laga terakhir di bulan Maret setelah ada transisi tim kepelatihan. Salah satu yang jadi masalah utama adalah kondisi Jakarta yang panas. Ini membuat mereka harus kembali beradaptasi dan tentunya memberikan penampilan terbaik. Menurutnya, beberapa pemain harus kembali menyesuaikan dengan kondisi yang tidak mudah tersebut. Ya tentu saja berbeda dengan yang biasa kami alami di sana panasnya. Tidak seperti biasanya di Jakarta, kata Calvin Verdonk dilansir bolasport.com dari kanal YouTube RN7. Pemain berusia 27 tahun ini sebenarnya sudah beberapa kali bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Tepatnya, sudah 5 laga merasakan sendiri atmosfer di SUGBK. Namun, saat melawan Bahrain kondisi di sana cukup berbeda dan menyulitkan. Dia sempat kaget dengan panasnya Jakarta, tetapi ingin berada di lapangan. Saya pribadi sangat merasakannya kali ini secara normal, tidak terlalu parah. Hanya saja, kali ini saya sangat merasakannya seperti saya sangat kesulitan. Verdonk menegaskan bahwa dia selalu ingin memberikan yang terbaik di lapangan. Ini yang membuat bek NEC tersebut memilih tetap bertahan dan tetap bermain meski cuaca panas. Apalagi posisinya di sektor kiri skuad Garuda cukup penting. Saya bukan pemain yang cepat meminta pergantian pemain, tutupnya. Nova Arianto minta Timnas U17 Indonesia tak takut lawan Korea Selatan. Garuda Asia akan menantang Korea Selatan di laga perdana pada Jumat nanti. Ini jadi tantangan penting karena mereka akan menghadapi lawan terkuat di grup C selain Yaman dan Afghanistan.
Sebelumnya, mereka sudah melaksanakan pemusatan latihan panjang, termasuk beberapa kali laga uji coba. Tujuan utama adalah untuk bisa lolos dari fase grup dan bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, menjelaskan persiapan mereka saat ini langsung fokus untuk melawan Korea. Sebelumnya, laga uji coba digelar melawan UEA yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Saat melawan Cina, mereka sukses menang dengan skor 1-0. Dia laga ini jadi persiapan penting, terutama dari aspek taktikal. Pastinya setelah kami tiba di Arab dan setelah menjalani laga uji coba terakhir, kami fokus apa yang akan kami buat untuk laga pertama melawan Korea Selatan nanti. Taktikal apa yang akan kami siapkan, bertahan atau menyerang. Sehingga pemain semakin paham apa yang harus dilakukan melawan Korea Selatan, kata Nova Arianto dilansir bolasport.com dari laman kompas.com. Mantan asisten pelatih Timnas senior ini melanjutkan, laga melawan Taeguk Warriors muda akan berjalan sengit. Tim lawan saat ini memiliki kondisi yang siap dan ini tentu jadi tantangan serius. Namun, dia cukup percaya diri pemainnya bisa melewati laga ini dengan baik dan mendapatkan hasil positif. Ya, pastinya Korea Selatan menjadi lawan paling berat di grup ini. Tapi kita sudah mempersiapkan secara mental, taktik, dan strategi. Saya lihat pemain cukup siap menghadapi Korea Selatan. Saya harap menghadapi laga pertama, pemain dapat bermain maksimal. Lanjutnya, Nova menegaskan bahwa Garuda Asia dalam kondisi siap untuk bertarung di Piala Asia U17 2025. Dia berharap persiapan yang mereka lewati bisa membawa Indonesia mencatatkan prestasi di ajang ini. Menurutnya, hal tersebut tidak mustahil karena secara kualitas Indonesia tidak kalah dari lawan. Saya harap para pemain dapat mempertahankan fokus ini agar bisa tampil maksimal di Piala Asia. Selain itu, kami juga harus bisa mengontrol mental karena secara kualitas di usia mereka perbedaannya tidak terlalu jauh. Tutupnya, Mark van Bommel tolak latih bek Timnas Indonesia musim depan, anggap klub terlalu mediocre. Mark van Bommel menolak melatih klub Eredivisie NEC Nijmegen untuk musim depan. Pembicaraan antara mantan pemain Barcelona dengan NEC itu di awal memang positif. Ex-pelatih PSV Eindhoven itu memberikan alasan pembatalan dengan NEC Nijmegen. Melansir dari Forza Neke, alasan dari keputusannya itu ialah dirinya menunggu klub yang lebih besar. Dan selain itu, masih sangat dini, kata Bommel. Jauh sebelum musim baru, Marcel Bokhorn ingin menunjuk pelatih sesegera mungkin, tetapi itu belum menjadi pilihan bagi saya. Kami juga tidak ingin saling menipu lagi dan akhirnya memutuskan bersama untuk tidak melakukannya. Ujarnya, karier kepelatihan Bommel ialah melatih klub elit Belgia Royal Antwerp pada 2020-2024. Ia mempersembahkan sejumlah gelar untuk Royal Antwerp, Belgian Pro League, Belgian Cup, dan Belgian Super Cup. Ia pernah melatih klub Bundesliga VfL Wolfsburg pada 2021. Bommel melatih PSV Eindhoven pada 2018 sampai 2019. Selain itu, Bommel pernah menjadi asisten pelatih Bert van Marwijk di Timnas Arab 2015 dan Australia 2018. Dengan ini, Bommel keluar dari kandidat pelatih Calvin Verdonk de Kiki untuk musim depan. Dikabarkan NEC masih mencari pelatih baru. Adapun rumor yang muncul ialah Bas Sibum. Bas Sibum adalah mantan pelatih Roda JC dan ex-asisten pelatih di FC Emmen. Di Eredivisie musim ini 2024-2025 yang baru berjalan hingga pekan 27. NEC berada di posisi ke-12 klasemen dengan 30 poin. NEC mencatatkan 8 kemenangan, 6 seri, dan 13 kali kalah. Sementara itu, kontrak Calvin Verdonk di NEC masih berakhir pada Juni 2028. Verdonk adalah pemain inti di NEC. Ia biasa bermain di bek sayap kiri. Media Vietnam ikut soroti kabar Tristan Goijer calon pemain baru Timnas Indonesia.
Belum lama ini, pemain Ajax Amsterdam Tristan Goijer memang melakukan wawancara dengan media Belanda Voetbal Premier. Ia telah melihat kemajuan sepak bola Indonesia. Untuk itu, ia tak menutup kemungkinan bisa berkontribusi buat timnas Indonesia. Walaupun saat ini, pemain Ajax tersebut mengaku tengah fokus menjalani pemulihan saat ini. Media Vietnam, Soha, menyoroti pernyataan dari pemain Ajax tersebut. Saya sangat menghormati bagaimana sepak bola dinikmati di Indonesia dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional, ujar Tristan Goijer. Saat ini, saya fokus pada pemulihan dan performa saya di Ajax, tetapi saya tidak menutup kemungkinan apapun untuk masa depan, jelasnya. Pernyataan tersebut menjadi sorotan media Vietnam dengan judul Indonesia terus menggali sudut Belanda, apakah ada talenta kelas dunia yang datang? Dalam artikel tersebut, media Vietnam membahas soal background dan pengalaman yang dimiliki Tristan Goijer. Pemain muda ini lahir di Blaricum, Belanda, dan memulai karirnya dengan tim muda seperti Forza Almere dan FC Almere sebelum bergabung dengan Akademi Ajax pada tahun 2017, tulis Soha. Ia melakoni debut di tim utama pada 14 Desember 2023 dan bermain 13 kali untuk Ajax pada musim 2023/4. Menurut media Vietnam ini, Ajax merupakan klub yang memiliki banyak pemain besar. Bahkan nama Ajax juga merupakan nama besar di Eropa. Untuk itu, Tristan disebut sebagai salah satu pemain bagus, karena Ajax dikenal memiliki sistem pembinaan yang baik. Secara khusus, Ajax memiliki sistem pembinaan pemain yang sangat baik dan telah melahirkan banyak bintang sepak bola dunia, tulis Soha. Dalam artikel ini, Soha pun menyoroti soal timnas Indonesia yang terus melakukan naturalisasi pemain keturunan Belanda. Bahkan mereka menyebut saat ini timnas Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan sepak bola Belanda. Ini karena banyak pemain keturunan yang saat ini membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, mereka juga menyoroti banyaknya pakar Belanda yang merasa terganggu dengan sepak bola Indonesia. Mereka menyebut banyak pemain dan pakar sepak bola Belanda terganggu dengan langkah Indonesia. Mereka juga menyebut antusiasme berlebihan dari para penggemar timnas Indonesia. Bagi sepak bola Indonesia, mereka kini memiliki hubungan erat dengan sepak bola Belanda, tulis Soha. Namun, upaya Indonesia merekrut terlalu banyak pemain asal Belanda masih menimbulkan perdebatan. Tidak sedikit pemain maupun pakar sepak bola Belanda yang merasa terganggu dengan sepak bola Indonesia serta antusiasme berlebihan dari para penggemar Indonesia, tulis Soha. Mereka juga menyinggung soal timnas Indonesia yang saat ini dilatih oleh pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert. Calvin Verdong bingung timnas Indonesia. Tiba-tiba tampil beda saat kalah dari Australia. Calvin Verdong bicara tentang kekalahan timnas Indonesia dari Australia pada 20 Maret lalu. Indonesia datang ke Sydney dengan kepercayaan tinggi untuk meraih hasil positif pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Calvin Verdong menjelaskan bahwa pertandingan melawan Australia jauh dari prediksi. Menurutnya, Indonesia sebenarnya bisa memberikan perlawanan sengit meski harus kalah. Ya, itu bagus. Sangat jelas, pertandingan pertama tidak bagus. Saya tidak berpikir kami bermain seburuk itu pada pertandingan pertama melawan Australia, kata Calvin Verdong. Pemain asal Nessie Nijmegen ini melanjutkan, kesalahan individu membuat mereka harus tumbang di laga tersebut. Apalagi, Australia bermain cukup baik dengan skema serangan balik cepat. Verdong bersyukur mereka bisa mendapatkan kemenangan penting saat melawan Bahrain. Ini jadi modal krusial agar peluang mereka menuju Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C. Tentunya hasil positif harus kembali dikejar untuk mempertahankan posisi saat ini. Tetapi kami kuat di kandang. Kami mendapatkan begitu banyak energi dari para penggemar. Saya pikir kami bisa terus bermimpi ke Piala Dunia, ujarnya.
Media Cina yakin timnas Cina tendang timnas Indonesia dari 4 besar grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui kini, skuad Garuda masih menempati posisi keempat di klasemen sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Total, skuad Garuda mengemas 9 poin. Persaingan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di grup C memang berjalan sengit. Sejauh ini, baru Jepang yang memastikan diri lolos langsung ke Piala Dunia 2026 usai kukuh di puncak klasemen dengan 20 poin. Kemudian, ada Australia menyusul di posisi kedua dengan 13 angka. Sementara posisi ketiga ini diisi Arab Saudi dengan 10 poin. Posisi kelima pun ditempati oleh Bahrain dengan 6 poin. Media Cina, Sohu, pun meyakini timnas Cina bakal geser timnas Indonesia di klasemen akhir grup C. Pasalnya, Cina akan menghadapi lawan yang lebih mudah di 2 laga tersisa ketimbang timnas Indonesia. Akan tetapi, saat timnas Indonesia menikmati kegembiraan mereka, kemenangan 1-0 ini mungkin merupakan puncak penampilan mereka dan akan sulit untuk mendapatkan yang lebih baik dari penampilan ini, tulis media Cina, Sohu. Mengapa saya katakan demikian? Masalahnya sebenarnya terletak pada jadwal Indonesia yang akan datang. Lanjutnya, di babak selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Cina. Mengingat timnas Cina berhasil mengalahkan lawannya dengan skor 2-1 di babak pertama, ditambah masuknya pemain-pemain naturalisasi seperti Serginho dan Oscar silih berganti, ditambah lagi sepanjang sejarah timnas Cina tidak pernah kalah dari Indonesia, maka besar kemungkinan timnas Cina yang akan menang, tulis media Cina. Timnas Cina akan kembali ke kandang mereka di babak final untuk menghadapi Bahrain, lawan yang mereka kalahkan di babak pertama. Dengan demikian, timnas Cina diperkirakan akan finish dengan raihan 12 poin, sedangkan Indonesia hanya bisa memperoleh 9 poin dan Bahrain maksimal hanya 9 poin. Lanjutnya, itu artinya tiket ke babak playoff menjadi milik tim Cina. Oleh karena itu, bagi Indonesia belum tentu mendapatkan hasil yang diharapkan pada kemenangan 1-0 ini. Karena belum bisa memastikan lolosnya mereka, tetapi timnas Cina akan lolos dengan mudah. Tutupnya,